Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari sekalian, kita jumpa lagi di program ngobrol-ngobrol soal filsafat bersama kami dari komunitas Nun. Setelah di episode pertama pekan lalu kita membahas mengenai apa itu filsafat, sekarang kita masuk ke episode kedua. Kita akan ngobrol soal apa manfaat filsafat bagi kehidupan. Konsekuensi dari obrolan kita minggu lalu tentu sudah disentuh juga ya pekan lalu itu, bahwa sebenarnya apa manfaat filsafat, buat apa kita belajar filsafat gitu. Nah, kita pekan ini akan mendalami kembali gitu ya. Untuk apa kita belajar filsafat? Apa pentingnya filsafat untuk kita gitu ya? Apakah filsafat ini hanya milik kaum elit, kaum terpelajar? Itu hanya orang-orang kaya saja, atau juga buruh, tani gitu ya, atau kita anak-anak muda yang bekerja di berbagai bidang itu penting juga mempelajari filsafat gitu. Itu yang akan kita obrolkan hari ini gitu ya. Kalau kita bayangkan sebenarnya itu, kita juga di pertemuan pertama sudah membahas masalah jarak psikologis, persepsi psikologis yang kurang tepat mengenai filsafat. Oleh karena itu juga karena perspektif psikologis yang terlalu besar itu, mungkin kita juga tidak tahu apa sebenarnya manfaat filsafat bagi kehidupan kita gitu ya. Banyak orang yang akhirnya melihat bahwa ya filsafat ini tidak konkret, melangit gitu ya. Tidak bisa dipraktekkan gitu ya. Filsafat itu tidak seperti ilmu kedokteran yang bermanfaat untuk menyembuhkan orang sakit gitu ya. Atau ilmu pertanian yang bagus untuk mengembangkan pangan kita, atau ilmu lain lah, ilmu sosial, ilmu politik gitu, yang terlihat lebih praktis gitu ya, lebih dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak orang yang melihat bahwa filsafat ini tidak konkret, melangit, dan oleh karena itu kadang-kadang tidak bermanfaat gitu. Itu mungkin salah satu perspektif yang keliru juga terhadap filsafat ya. Bahkan di kalangan umat Islam itu banyak juga yang berpandangan ya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti kita pernah bahas di pertemuan pertama itu, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu kita tidak butuh filsafat. Yang kita butuhkan adalah syariat gitu. Untuk sholat kita tidak butuh filsafat gitu ya. Untuk berwudu kita tidak butuh filsafat. Yang kita butuhkan adalah hadis begitu ya. Jadi panduan bagi muslim itu adalah hadis gitu ya, bukan filsafat gitu ya. Saya kira pernyataan ini kalau kita bedah gitu, ada benarnya di satu sisi gitu ya, tapi bukan berarti filsafat tidak bermanfaat sama sekali, apalagi dikatakan tidak konkret gitu ya. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi ya, sebenarnya konkret itu apa? Apakah misalnya itu surga neraka itu konkret gitu ya? Jangan-jangan kita terjebak pada pemikiran yang justru materialistik gitu, bahwa yang konkret itu adalah yang materi, yang terlihat, yang terindra, yang visible saja gitu. Yang di luar itu justru tidak konkret gitu. Nah, itu juga jadi satu pemikiran yang saya kira keliru gitu ya, kalau kita memisahkan bahwa filsafat tidak konkret, sementara kehidupan kita konkret gitu ya. Ada pengalaman soal itu? Iya, sebenarnya kalau tadi menarik juga tadi disebut konkret, terlintas di pikiran saya itu orang mengelirukan antara konkret dengan nyata sebenarnya. Kadang-kadang yang dimaksud sebenarnya adalah ini nyata gitu, tetapi bahasanya itu justru menggunakan istilah konkret gitu. Konkret itu kalau bahasa Inggris salah satu rujukannya adalah sebenarnya batu. This is the concrete matters, itu maksudnya dia yang merujuk kepada hal-hal yang sifatnya betul-betul material gitu. Padahal sebenarnya yang nyata tidak terbatas pada yang material sebenarnya gitu. Yang nyata itu termasuk yang material, yang imaterial pun apakah dia tidak jauh lebih nyata. Jadi sebelum ada yang konkret malah pada beberapa sisi gitu ya, itu didahului oleh keberadaan yang sebutlah imaterial, intangible gitu. Yang tidak benda itu justru menjadi dasar buat yang kemunculan benda. Ya misalnya kayak saya mau bikin ini belum ada misalnya, ya saya pikirin dulu, desain dulu, tujuannya, perenungan, terus macam-macam, baru saya bikin. Kalau ini awal mulanya cangkir nggak ada di dunia, justru sebabnya muncul di dunia itu karena sesuatu yang tidak konkret. Nanti jadi aneh gitu, pernyataan itu jadi aneh gitu, bahwa yang tidak benda itu bahkan dalam konteks itu mendahului dan lebih nyata, lebih permanen bahkan dibanding yang katanya konkret gitu ya. Jadinya agak-agak ini juga. Jadi pernyataan bahwa filsafat itu tidak konkret, filsafat itu tidak bermanfaat,
atau bahkan lebih jauh lagi filsafat tidak fungsional dalam Tidak kehidupan, fungsional. seharusnya tidak muncul gitu ya. Nah, tapi kita akan coba bahas gitu. Sebenarnya apa manfaat filsafat bagi kehidupan kita gitu ya. Apa manfaat filsafat bagi kehidupan? Kita akan bahas paling tidak dari tiga sisi lah ya. Kehidupan kita sebagai manusia, sebagai pribadi, sebagai individu. Apa manfaat filsafat bagi individu kita gitu ya. Setiap individu itu perlu berfilsafat atau tidak gitu. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, dalam kehidupan politik, kehidupan sosial, itu kita perlu nggak filsafat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan coba bahas di dunia akademik sebenarnya manfaat fungsi filsafat itu seperti apa gitu. Nah, yang keempat gitu kan, kita akan bahas apa manfaat filsafat secara lebih umum gitu ya. Apa manfaat filsafat bagi kebudayaan, bagi kehidupan berbangsa, kita yang lebih luas lagi gitu ya. Apa fungsi filsafat dalam peradaban gitu ya. Kalau kita bicara setiap peradaban itu punya filsafatnya sendiri gitu, atau lebih jauh lagi setiap peradaban itu punya worldview-nya sendiri gitu. Apa fungsi worldview, fungsi filsafat bagi suatu peradaban? Kita akan mulai berbincang di situ gitu ya. Ya kalau kita lihat sebenarnya ya, ini saya banyak sebenarnya ngambil manfaat dari penjelasan kaum humanis barat. Ya, menarik sebenarnya penjelasan dia. Dia namanya, ada tokoh ini adalah namanya Corliss Lamont. Dia orang Perancis sebenarnya tapi tinggal lama di Amerika. Tokoh humanis dunia sebenarnya, menulis buku The Philosophy of Humanism. Dia adalah pendukung tegar, pendukung yang paling kuat juga tentang humanisme untuk disebarkan ke seluruh dunia, karena dia berpandangan bahwa humanisme adalah jawaban, satu filsafat yang menjadi jawaban kebutuhan manusia di abad ke-20, 21. Zaman kontemporer ini humanisme sebagai jawabannya. Nah, menariknya adalah tentu saja kita punya perbedaan pandangan nanti dengan beliau, tapi beliau punya penilaian tentang pentingnya filsafat yang bagi saya jadi sangat menarik begitu. Menariknya adalah salah satunya, ya humanis adalah salah satu kelompok yang memberikan penekanan tentang pentingnya filsafat, humanis barat. Ya. Salah satu kepentingan yang dijelaskan adalah untuk pribadi gitu. Bahwa manusia punya keperluan kepada filsafat itu berakar pada kebutuhan yang sifatnya perennial ya, bahasa Inggrisnya itu. Maksudnya kebutuhan yang sifatnya abadi, yang terus-menerus ada untuk semacam menemukan makna di dalam kehidupan dia, the significance of their lives gitu, untuk menemukan makna, untuk finding meaning, seeking meaning gitu. Itu apa namanya ya, kalau kita kenal karya-karya novel yang bersifat eksistensialis gitu ya, tentang mencari makna diri dan seterusnya, pada dasarnya filsafat punya peranan penting buat Corliss Lamont gitu, ke arah situ. Jadi menemukan makna ini menurut saya pada konteks diri itu semua orang sebenarnya. Yang main desire to know, satu, knowledge dalam satu pengertian adalah unit-unit makna gitu, makna pengenalan terhadap apa namanya, gimana sih diri kita dalam konteks diri gitu, untuk di tengah masyarakat, peran kita di keluarga atau peran kita di bangsa dan seterusnya, itu diri gitu. Yang saya pikir sebenarnya nggak bisa diremehkan gitu, nggak bisa dianggap tidak praktis karena belum menjangkau masyarakat lalu direndahkan gitu. Karena dianggap baru berada di dalam ranah i'tiqad gitu, ranah keyakinan, ranah ilmu, lalu dianggap tidak membawa kekufuran gitu. Padahal sebenarnya ada banyak kekufuran itu terjadi di ranah pikiran tanpa tindakan. Tindakannya boleh sholat, tetapi pikirannya sudah kufur, itu bisa terjadi gitu dengan mudahnya gitu. Itu apa namanya, tentang diri lah. Kalau kemudian tentang masyarakat, saya juga membaca tulisannya Bertrand Russell di dalam pengantar History of Western Philosophy gitu. Itu dijelaskan bahwa untuk memahami sebuah zaman, untuk memahami sebuah bangsa, dalam konteks ini termasuk masyarakat, kita perlu memahami filsafatnya. Sebab kalau kata dia, sebuah keadaan masyarakat itu sebenarnya dipengaruhi sama filsafatnya, pun keadaan masyarakat ini mempengaruhi filsafat yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Gitu. Itu juga satu hal yang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa para pemikir itu punya pengaruh yang sangat signifikan gitu. Itu dalam konteks masyarakat, ini ringkas-ringkasnya gitu ya. Secara akademik disebutkan oleh Corliss Lamont gitu ya. Di zaman yang sekarang ini penuh compartmentalization biasanya. Maksudnya
segala sesuatu tuh kayak terpisah-pisah, spesialisasi gitu. Bahkan ada yang memberikan pernyataan jangan jadi generalis gitu, mesti jadi spesialis supaya punya tempat di dalam masyarakat gitu. Justru itu menunjukkan semacam agak kurang sadar tentang ketika terlalu spesialisasi itu terjadi, yang terjadi adalah pemisahan demi pemisahan antara bidang keilmuan satu dengan yang lain. Dan menurut Khoris Lamon, justru filsafat ini mesti masuk karena dia fokus kepada yang general. Salah satu yang dihasilkan adalah menjadi semacam generalis gitu ya. Generalis bukan berarti dia bisa satu bidang demi bidang yang lain sedikit-sedikit, bukan sebenarnya. Generalis yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menguasai konsep yang cukup menyeluruh sehingga bisa menjadi jembatan di antara disiplin ilmu keilmuan gitu. Bukan kemudian jadi saya tahu tentang politik sedikit, tahu tentang ekonomi sedikit, bukan. Nah, generalis dan spesialis ini sebenarnya satu yang berusaha dijawab oleh Khoris Lamon menggunakan filsafat, karena bagi dia filosofer itu adalah ahlinya menyatukan, the expert of integration. Dan itu ketika kemudian filsafat direndahkan, tidak dianggap diperlukan, maka akhirnya yang terjadi itu adalah perpecahan gitu di dalam keilmuan, dan itu sebenarnya punya efek yang nanti dahsyat kepada masyarakat dan pribadi. Dan terakhir tentang pembangunan kebudayaan, menyadari filsafat kepentingan filsafat itu seperti disebutkan Russell gitu ya, Khoris Lamon juga, untuk bicara bagaimana menyusun sesuatu sistem yang sistematis itu, sesuatu pandangan yang sistematis melihat kita ini sebenarnya siapa sih itu sebagai sebuah bangsa gitu. Dan hal itu bukan perkara yang mudah, tetapi juga penting begitu untuk dicari, dibangun, dibina begitu. Iya. Ada lelucon sebenarnya di kita itu ya. Kalau yang tahu sedikit banyak hal itu jurnalis, wartawan, tahu sedikit tentang ini gitu kan. Kalau tahu banyak sedikit hal itu akademisi. Nah itulah ya lelucon di tengah masyarakat kita ada yang begitu. Tapi kita masuk sedikit lah ya. Kita bahas dulu manfaat filsafat itu bagi pribadi gitu. Jadi kenapa seorang manusia itu harus berfilsafat gitu ya. Kita bisa mulai dari sini ya. Di zaman modern ini sebenarnya itu ada persoalan pemaknaan diri yang membingungkan gitu ya. Terutama di kalangan anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda itu ketika dia mencari siapa saya gitu kan. Ketika dia mulai melihat realitas di hadapannya gitu ya. Mereka sering kebingungan memaknai diri sendiri gitu ya. Siapa saya? Apa saya itu gitu kan. Apa makna diri saya bagi kehidupan, bagi keluarga, bagi lingkungan gitu ya. Nah, itu banyak sekali kebingungan yang dirasakan oleh anak-anak muda. Jadi selain kebingungan juga sebenarnya itu di tengah modernitas, di tengah globalisasi ini banyak individu yang merasa merasa cemas gitu. Celakanya sudah cemas gitu ya, tidak tahu kenapa cemas gitu kan. Terus solusinya adalah jalan-jalan. Healing gitu ya. Ini kayaknya ada di kata ini ada pemerosotan makna, kata yang sebenarnya ini kata di bidang psikologi tapi kemudian lebih populer lagi dan jadi kekeliruan yang umum gitu ya. Betul. Nah, jadi bingung dan cemas sebenarnya adalah wajah umum masyarakat kita gitu ya, masyarakat muda gitu ya. Bingung siapa diri kita dan cemas gitu ya. Karena kecemasan itu sebagian besar disebabkan karena tidak tahu gitu. Tidak tahu untuk apa hidup gitu ya. Yang akhirnya dijalani adalah hal-hal yang tren saja gitu. Dia berpikir supaya bermakna kita harus punya handphone yang mahal gitu ya. Maka mereka berlomba-lomba beli handphone gitu ya. Memaksa orang tuanya untuk membelikan handphone gitu ya. Bermakna itu artinya jadi kaya gitu ya. Karena kalau kaya dihargai orang gitu ya. Jadi banyak sekali kebingungan dan kecemasan yang bercampur-campur di kalangan muda kita ini. Yang berawal kalau menurut saya awalnya itu adalah kegagalan memahami asal muasal diri, tugas diri gitu ya, dan akan kemana diri kita ini gitu ya. Jadi kita sering dipaksa untuk mengejar ya. Kita mengejar pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kita harus produktif gitu. Kita harus bekerja, kita harus ini itu gitu kan. Tapi untuk apa? Gitu. Untuk dapat uang misalnya. Kalau udah kaya terus mau apa? Kekayaan itu udah apa? Kalau udah kaya mau apa gitu kan. Biasanya kan akhirnya gitu ya, citra diri yang diidealkan oleh modernitas itu adalah menjadi kaya,
punya pasangan yang ideal gitu ya. Kisah cinta yang di sepanjang abad 20 itu, kisah cinta laki-laki dan perempuan di novel, di film, di lagu gitu, itu dominan sekali. Jadi cita-cita tertinggi manusia adalah mendapatkan cinta yang sejati, cinta yang sempurna gitu ya. Padahal manusia sendiri tidak sempurna gitu ya. Jadi kan capaian itu menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi berkuasa, dan menjadi memiliki pasangan, memiliki cinta yang sejati. Gitu. Itu kira-kira gambaran umum ya. Ini memang mungkin tidak semua seperti ini, tapi setidaknya kalau kita lihat lagu, novel, film gitu ya. Apa yang dibilang keren, apa yang dibilang hebat gitu ya. Seseorang yang hebat, seseorang yang keren itu yang seperti itu. Gitu. Dengan bentuk-bentuknya lah, punya handphone, punya mobil gitu ya, tampan, gitu, cantik gitu. Itu pemaknaan diri itu jadi ke arah sana gitu. Nah, sebenarnya persoalannya adalah tidak semua orang seperti itu. Banyak orang yang tidak ganteng, banyak orang yang tidak cantik, banyak orang yang tidak kaya, banyak orang yang tidak berkuasa gitu. Banyak orang yang banyak kekurangan-kekurangan kita. Nah, kalau itu salah difahami gitu kan, kita akan seperti kehilangan makna. Sebaliknya, orang yang sudah mencapai ini pun gitu ya, ternyata setelah dicapai tidak menemukan makna juga. Gitu. Jadi fungsi-fungsi filsafat untuk menemukan diri ini sepertinya perlu dipertajam gitu ya. Gitu. Dan bagaimana sebenarnya caranya menemukan diri di tengah hamparan globalisasi dan arus besar modernisme ini. Atau sekarang arus postmodernisme. Tadi kalau disebutin lagi tentang ada kaya, ada yang kecantikan, popularitas segala macam. Jadi saya ingat juga yang pertemuan awal itu kan kita bicara Pythagoras membagi 3 kalangan gitu ya, yang ada di masyarakat Yunani kuno waktu itu gitu ya. Ada kalangan yang mencari fame ya, terkenalan, kemudian ada yang keuntungan dari dagang, ada satu yang kemudian mencari kebenaran sebenarnya. Nah, mencari kebenaran ini sebenarnya memang kan sebenarnya sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang kodrat gitu ya, fitrah gitu. Itu sebenarnya semacam apa ya? Perlu diingat kembali begitu. Sesuatu yang kodrat, sesuatu yang fitrah itu kadang kita bisa lupa gitu. Padahal sebenarnya itu adalah yang ibaratnya darah hidupnya manusia gitu, lifebloodnya begitu, yang kemudian kalau dia disingkap, disadari, yang harta perkenalan, harta segala macam itu akan kelihatan tempat aslinya itu sebenarnya di mana gitu. Mencari kebenaran itu anak-anak muda ini sebutlah ya, sebenarnya justru perlu diarahkan kali ya kalau dalam bahasa, atau perlu diajak begitu untuk menengok kembali. Ini sebenarnya kita mestinya nyari kebenaran, dan kebenaran yang paling tinggi, sebutlah paling tinggi dalam konteks maksudnya buat diri tadi, kalau tadi kita bicara pribadi kan, justru tentang relevansinya memenuhi kebutuhan kita yang beragam itu. Gitu. Kebutuhan tentang makna itu kan sebenarnya jadi pertanyaan. Kebutuhan tentang makna dengan kebutuhan tentang makan itu tentu kita tidak pisahkan. Ada semacam kesatuan di antaranya, tapi yang mana yang lebih tinggi misalnya? Yang kalau waktu kemarin di pertemuan sebelum dicontohkan kan, orang yang makan yang kemudian melakukan penundaan, tidak mencuri, alih-alih mencuri dia mengetuk pintu kemudian berkomunikasi tentangnya. Kan itu sebenarnya menunjukkan semacam prioritas atau tingkatan yang berbeda dalam persoalan antara makna dengan makan gitu. Ya kan? Nah, itu sebenarnya yang mana tuh yang lebih tinggi? Ya, apakah seseorang rela untuk mengorbankan kemanusiaannya hanya sekadar karena makan, atau sebaliknya justru meninggikan kemanusiaannya karena makan itu didikte oleh atas kebutuhan, atas makna. Itu sebenarnya juga agak tadi karena Anda sebutin tadi ini juga itu antara makna sama makan itu sebenarnya mana yang lebih utama gitu. Iya, bukan dipilih salah satu, ya. Bukan, tapi dia sebenarnya sinambung, cuma ada tingkatannya begitu. Ya, kita juga perlu makan selain perlu merenung gitu ya. Iya, betul. Tapi makan tanpa merenung itu sekedar makan begitu ya. Betul. Ya, jadi mirip nanti sama kucing. Iya. Ya, kucing ngambil makanan tanpa izin, tanpa hak gitu. Makanya tidak ada hak di antara kucing gitu ya. Hak itu antara manusia, dan kewajiban juga ada diberikan kepada manusia. Saya pikir begitu ya itu tuh. Nah, sebenarnya itu ada ya yang saya lihat itu salah satu persoalan kita ketika kita mencari makna diri kita, itu kita sandarkan kepada
istilahnya itu apa ya? Apa kata orang gitu ya. Apa kata orang? Jadi orang sering menyandarkan pemaknaan dirinya gitu ya. Arti dirinya itu berdasarkan apa kata orang gitu. Iya. Jadi banyak orang yang berlomba untuk mendapatkan pujian. Gitu. Jadi dia merasa pengakuan gitu. Jadi kalau dia merasa ada di tengah-tengah masyarakat, dia merasa dirinya bermakna kalau dia diakui. Gitu ya. Ini tidak salah begitu ya. Saya ingat kalau dulu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman teman-teman yang dari kalangan narsis begitu ya. Manusia itu menemukan makna dalam kerja gitu ya. Kalau kita bikin bikin mug ini gitu ya, bikin kaleng ini, gelas gitu ya. Apa namanya, gelas. Kayak bikin ini tempat minum ini gitu ya. Dulu tuh orang tidak bikin ini sendirian gitu ya. Dia mungkin kalau zaman dulu dia ambil tanah liat gitu ya, dia ambil tanah liat sendiri, dia bikin sendiri dengan dia bentuk sendiri tanah liat itu dengan tangannya. Kemudian dia keringkan di bawah sinar matahari, kemudian dia bakar jadi gerabah. Setelah jadi dia pakai sendiri untuk minum. Tidak dijual, dia pakai untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan makna di situlah gitu ya. Jadi relasi hubungan antara dia dengan apa yang dia buat gitu ya, itu sangat dekat gitu. Tapi kemudian kalau di zaman industri sekarang, seorang karyawan sepatu misalnya itu, sepatu yang dipakai Neymar misalnya itu, gitu. Dia tidak tahu sepatu. Jadi karena produksinya banyak gitu ya, dia kehilangan dirinya dalam sepatu itu. Misalnya dia cuma ngesol gitu ya, cuma jahit belakangnya gitu ya. Dia nggak membuat keseluruhan sepatu itu. Nah, ketika sepatu itu jadi, dia tidak melihat dirinya dalam sepatu itu. Gitu. Ada juga akhirnya orang yang mengatakan makna diri itu bukan dalam kerja, tapi dalam dalam pemaknaan dari relasi orang lain dengan orang lain. Dengan gitu orang lain. Kalau orang mendapat pujian, mendapat pengakuan, dia merasa berarti gitu ya. Tapi sebenarnya makna diri yang paling tinggi itu didapat dari mana gitu ya. Menarik juga sih kalau misalnya masyarakat ya tadi ya, dia setelah punya peran tertentu dalam masyarakat, baru dia ngerasa punya makna diri yang inti tadi. Jadi dia memahaminya akhirnya ultimate meaning of himself itu ada di dalam masyarakat. Kayak ini juga gitu, kayak pandangannya Plato dalam konteks negara polis state itu ya, kota polis itu yang didirikan dengan maksud setiap orang jika ada di dalam sebuah negara yang ideal itu, barulah dia bisa menemukan makna dirinya yang political justice sebenarnya gitu. Tetapi kan itu yang dikontras dengan yang disebut sebagai natural justice misalnya. Apakah mesti ada masyarakat dulu baru seseorang kemudian bisa menemukan dirinya siapa, hakikat dirinya bagaimana dan seterusnya. Itu juga bisa jadi banyak bermasalah gitu ketika seseorang tidak berada dalam masyarakatnya, bersendirian misalnya ya, lalu seolah-olah dia bisa jadi tercerabut dari maknanya atau menjadi semacam menjadi jadi semacam anti sosial gitu ya. Apakah menjadi begitu gitu kan? Itu juga sebenarnya jadi menarik juga untuk dilihat bahwa dengan hubungan dengan masyarakat, pemaknaannya itu harus tetap berdasarkan sama pemaknaan terhadap diri gitu. Yang harus dibahas adalah manusia itu apa, di mana dia, kemudian core-nya itu. Nah, itu emang nanti akhirnya sih definisinya bisa jadi mirip dengan definisi filsafat ya. Maksudnya kepelbagaiannya itu sih. Jadi sebenarnya untuk menemukan diri yang sejati itu bukan dalam kerja, bukan dalam masyarakat, sebenarnya tapi dalam penemuan hakikat diri di hadapan Tuhan. Gitu. Akhirnya kan ke situ kalau kita pakai ini gitu. Jadi kita sepertinya gitu ya. Kita tuh cemas karena kita tidak tahu. Kita tuh tahu pasti mati, tapi kita tidak tahu gitu ya, setelah mati itu apa. Nasib kita bagaimana setelah mati gitu ya. Bukankah pengetahuan itu akan memberikan ketenangan? Jadi cemas, bingung itu hanya akan sembuh, hanya akan hilang dengan kepastian. Gitu. Nah, bila kepastian ini dimusuhi, gitu ya, kan sekarang tuh trennya itu memusuhi sesuatu yang menjanjikan kepastian, keyakinan dan kebenaran itu selalu dimusuhi. Gitu sekarang khususnya gitu.
Jadi kita seperti tidak mungkinlah manusia dengan kemampuannya sampai pada tahap keyakinan akan sesuatu gitu ya. Termasuk tentang diri gitu ya. Tentang diri. Tapi sebenarnya memang iya ya kalau hanya dengan akal, hanya dengan pikiran, kita tidak akan menemukan itu. Tapi kalau kita di bawah bimbingan wahyu, kita akan tahu asal muasal kita dari mana. Kalau kita balik lagi ke kausa prima itu, gitu kan. Kita sebab kita dari mana, asal kita dari mana gitu. Kita akan sampai kepada manusia pertama itu gitu ya. Adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah, turun dari surga lah kata-kata teksnya itu, dari surga ke bumi dengan tugas sebagai khalifah dan sebagai hamba misalnya itu ya. Mungkin nanti kita buat episode khusus tentang manusia, tapi kita secara umum kita ingin katakan bahwa manfaat filsafat adalah untuk menemukan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau dikaitkan dengan mula sadara tadi berarti kesempurnaan jiwa itu adalah pengenalan diri yang sejati, dan setelah mengenal diri lakukan transformasi itu kita akan mengenal dan akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya, maksudnya memang kalau kita pakai akal doang gitu ya, pakai reason saja untuk mengetahui manusia, sains aja gitu. Sains aja itu sebenarnya hanya bisa mengetahui tentang manusia ke taraf yang bersifat instrumental gitu. Ini kata Jacques Maritain lah dalam Education at the Crossroad itu. Dikatakan bahwa sains itu tidak bisa menyediakan makna diri manusia atau hakikat manusia itu, sehingga kalau orang menggunakan sains untuk membangun pendidikan, sebenarnya dia akan punya tujuan yang bisa dikatakan false concerning the end. Jadi kalau Maritain justru menyarankan hanya menggunakan filsafat saja, dan itu nanti ada filsafat yang sekuler, ada yang religious gitu ya. Seseorang bisa membahas tentang hakikat manusia. Gitu. Tapi tentu saja kalau tadi kita lihat ada yang sekuler dan religius, Maritain akan memilih religius. Begitupun kita sebenarnya kita akan mengatakan bahwa kalaupun kita menggunakan pikiran kita dalam konteks tadi tanpa bantuan agama tadi seperti disebutkan, kita akan semacam spekulasi lagi gitu. Manusia itu kita akan berspekulasi tentang manusia, apakah nanti jadi idealisme gitu ya, jadi satu aliran yang mengatakan bahwa yang hanya real adalah yang spirit gitu ya, atau yang materialisme gitu yang mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah materi belaka yang mengalami evolusi dan seterusnya begitu. Itu juga makanya jadi satu pertanyaan besar gitu, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui hakikat manusia tadi kalau tidak dibantu kalau tidak dibantu agama, bagaimana kalau dibantu agama jadi bagaimana ya. Kemudian mungkin bagaimana melihatnya adalah melihat penjelasan ya, penjelasan yang dibuatnya itu orang bisa menilai lebih lanjut mana yang lebih koheren atau lebih kuat begitu, yang lebih sesuai dengan resonansi ke dalam batinnya misalnya. Itu juga itu. Jadi mungkin filsafat itu di awal, manfaat filsafat bagi diri itu gitu, itu bermanfaat untuk memikirkan dari mana kita, asal muasal kita, untuk apa kita ada di dunia gitu ya, akan kemana kita setelah mati gitu, dan apa yang harus kita lakukan di dunia. Itu penting gitu ya. Penting, betul. Tapi menarik juga gitu ya kalau kita memikirkan relasi individu gitu ya, relasi seorang manusia dengan manusia lainnya gitu. Bayangkan kalau manusia yang bingung dengan dirinya, manusia yang cemas dengan dirinya berelasi dengan manusia yang juga bingung dan cemas dengan dirinya gitu. Jadi relasi antara orang-orang cemas, relasi antara orang bingung di tengah masyarakat itu akan menghadirkan kebudayaan yang seperti apa. Jadi bayangkan kalau kita relasi yang dibangun adalah relasi orang-orang cemas, orang-orang yang tidak tahu dirinya siapa, akan kemana dirinya, dan harus apa mereka di dunia gitu, itu saling berelasi gitu. Maka kita akan menemukan relasi yang tidak seimbang antara ibu dan anak dan ibu misalnya. Banyak yang melihat sekarang itu ibu itu adalah toksik. Jadi itu teman-teman adalah toksik gitu ya. Teman-teman adalah toksik, itu racun kan. Jadi relasi itu jadi semacam racun gitu ya. Kita kalau ketemu orang ini jadi rusak gitu. Jadi tidak nyaman, jadi tidak tenang, makin cemas gitu. Jadi relasi antara orang-orang cemas sebenarnya menghasilkan kecemasan yang lebih besar, kecemasan umum. Iya, betul. Dan kebingungan umum juga sebenarnya itu. Oleh karena itu sebenarnya itu apa tawaran filsafat terhadap tentang relasi-relasi di relasi antar manusia ini gitu. Itu yang sebenarnya diinikan kan diajukan oleh banyak orang. Apa manfaat filsafat bagi kehidupan masyarakat begitu secara luas? Memang kan kayak
apa ya, kalau kita tadi disebutkan oleh Corliss Lown misalnya, philosopher is the expert of integration. Betul ya, maksudnya dalam pengertian kalau kita mau menyatukan masyarakat, kita mau menyatukan misal individu, kita mau menyatukan mereka dengan apa? Dengan harta. Kita mau menyatukan mereka dengan apa? Kekuasaan misalnya begitu ya. Menyatukan dengan teknologi. Maksudnya hubungan apa, kan kecemasan itu terjadi karena memang di dalam diri itu ada yang tidak bisa terjawab, dan ketika dia tidak bisa terjawab dan berujung kepada pandangan yang berbeda-beda tentang hakikat, kan susah sebenarnya untuk mencari semacam persatuan itu. Ya, maksudnya kalau satu berpandangan materi yang nyata, lalu satu berpandangan bahwa ruh yang nyata, mempertemukannya bagaimana begitu. Kalau di barat kan akhirnya mereka berpandangan bahwa sekuler filosofi itu, filsafat sekuler itu yang menjadi dasar untuk menyatukan manusia, bukan lagi berdasarkan spekulasi-spekulasi ini. Spekulasi ini dianggap menjadi pandangan pribadi saja, bukan ilmu malah. Itu menjadi iyalah personal view lah. Makanya ada semacam mereka kurang suka dengan akhirnya pembahasan-pembahasan seperti itu. Tapi kan kalau kemudian kita melihat dari apa namanya ya, berusaha mencari titik temu yang lebih luas begitu, menjadi satu titik temu. Sebenarnya titik temu ini bisa kita lihat dalam kosakata yang tercermin dalam setiap pandangan alam yang ada pada setiap kebudayaan dan peradaban itu. Maksudnya gini. Jadi kalau kemudian kita berhubungan kayak misalnya ada orang Islam dengan bukan orang Islam, konsep-konsep penting di dalam masing-masing agama atau dalam masing-masing peradaban itu sebenarnya akan tetap ada semacam overlapping gitu. Jadi misalnya konsep tentang keadilan, ya, konsep tentang keadilan. Prof. Al-Atas mengatakan bahwa konsep keadilan yang ada di barat dengan yang ada di Islam ada persamaan. Jangan hanya ditekankan tentang perbedaannya, tapi juga dilihat pada persamaannya, meskipun tidak dinafikan perbedaannya yang juga sama signifikan. Nah, persamaan-persamaan ini sebenarnya menjadi satu apa ibaratnya, satu hal yang bisa kita gunakan untuk melakukan dialog gitu, untuk mendialogkan apa yang berbeda juga pada kita, gitu. Soalnya ada kenapa akhirnya Prof. Al-Atas misalnya menulis buku on justice itu salah satunya muncul karena kelihatannya orang mengatakan Islam dan Barat itu berbeda sangat jauh, tidak ada persamaannya sama sekali, kesannya mungkin begitu. Tapi ditunjukkan bahwa ada persamaan, ada perbedaan. Nah, persamaan ini penting untuk supaya kita punya satu platform bersama, misalnya bahwa kita sepakat keadilan tentang ini adalah penting, keadilan terhadap diri, terhadap lingkungan adalah penting. Kesepakatan itu atau kesamaan itu jadi platform bersama. Cuma kalau saya ketika kita bicara bahwa ada Barat, ada Islam, ada Timur, atau ada agama-agama yang lain, menyatakan bahwa titik pijak kita dari pandangan alam tertentu tidak bermakna relativisme. Bahwa katakan misalnya, oh ini pandangan Barat, kita juga tidak membuatnya menjadi relativisme sebenarnya, karena kita tahu di Barat ada yang benar, tetapi di Barat juga ada yang salah, gitu. Ketika maksudnya menyadari tentang worldview yang dimiliki di dalam dialog sebutlah di dalam masyarakat atau dalam konteks strategi kebudayaan, itu sebenarnya justru jadi semacam apa ibaratnya, semacam satu kejujuran gitu ya. Alih-alih menyembunyikan saya sebenarnya pandangan saya gimana ya, alih-alih menyembunyikan begitu yang sebenarnya banyak disarankan oleh para filosof sekuler ya, karena dianggap nggak objektif gitu, dianggapnya ini subjektif sekali lah. Enggak, justru bagi saya mentransparankan full view itu membuat orang lain lebih mudah untuk memahami kita. Karena kan susah ya untuk memahami agama yang berbeda, peradaban yang berbeda hanya dari perbincangan yang singkat gitu, susah. Tapi kalau kita mengenalinya melalui konsep-konsep tadi, itu sebenarnya kita diberikan jalan-jalan yang lebih mudah selain kita baca-baca karya-karya yang ada di Barat misalnya, sehingga orang yang kemudian subscribe kepada filosofi Western philosophy, jadi kita lebih mudah memahami mereka tanpa kemudian kayak menunggu ibaratnya dia ngomong sama dia beratus-ratus jam baru saya paham. Enggak juga gitu. Kayak misalnya saya mengatakan saya Muslim. Orang yang mendengar bahwa saya Muslim bisa membaca karya-karya tentang Islam sehingga dia punya jalan lebih cepat buat memahami saya dibanding nunggu saya ngomong terus. Itu sebenarnya jadi ini juga terjadi tentang worldview gitu ya. Jadi filsafat itu penting untuk diri gitu. Betul. Ya, dalam memahami siapa diri gitu ya. Itu juga penting untuk bagaimana kita membawa diri kita dalam relasi dengan masyarakat, bahkan gitu ya dengan peradaban lain gitu. Atau mungkin dalam konteks agama
filsafat penting untuk memahami diri kita sebagai seorang muslim dan bagaimana kita berelasi, berkoeksisten, hidup bersama dengan yang lain. Betul. Secara lebih praktis lagi, gitu ya. Secara lebih praktis lagi, kita jadi bisa memulai memikirkan, saya ini muslim, gitu kan, ditakdirkan lahir di abad ke-20, gitu ya, abad 20, 21, gitu. Kemudian tempat lahirnya itu di Indonesia, gitu ya. Yang saat kita lahir itu sudah ada lingkungan, suasana sosial, suasana politik, gitu ya. Dan memang kita tidak bisa memilih lahir di mana, gitu ya. Tapi dengan itu kita bisa memaknai keindonesiaan kita, kedirian kita, kemusliman kita dengan pas, dengan tepat. Lebih tepat, gitu. Betul. Juga bagaimana sebenarnya itu kita harus hidup di tengah masyarakat Indonesia yang seperti sekarang ini. Gitu. Jadi filsafat saya kira penting di situ. Dan salah satu yang penting dalam memahami realitas keindonesiaan itu adalah ilmu-ilmu mengenai keindonesiaan itu sendiri, begitu ya. Kita harus tahu sosiologi, lain sebagainya lah ya. Gitu. Nah, ini juga, tapi gitu ya, ada persoalan juga di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Gitu. Kan harusnya itu ilmu itu memimpin satu peradaban, gitu ya. Tapi sekarang seolah-olah peradaban kita dipimpin sama startup, bukan sama ilmu, gitu ya. Nah, jangan-jangan gitu ya, di dalam dunia pendidikan kita, fungsi-fungsi filsafat, manfaat-manfaat filsafat dalam pendidikan juga tidak muncul, gitu ya. Pendidikan jadi lebih pragmatis, gitu ya. Padahal kalau kita lihat pendidikan tinggi misalnya itu biasa menggunakan kata universitas. Itu universitas itu terdiri dari fakultas-fakultas, gitu ya. Kira-kira kalau kita lihat dalam kenyataannya, konsepnya itu kan sebenarnya itu orang yang belajar kedokteran, gitu, orang yang belajar sastra, orang yang belajar sosiologi, matematika, gitu, orang yang belajar ilmu-ilmu cabang ilmu yang lain, gitu kan, di Indonesia itu sama-sama misalnya memahami dalam konteks pendidikan kita Pancasila, gitu, atau sama-sama memahami metode ilmiah untuk mencapai kebenaran, misalnya itu semua mahasiswa apapun jurusannya itu memahami metode mencapai kebenaran yang kira-kira sama, begitu. Itu yang universal, ini yang partikular di fakultas-fakultas itu. Nah, yang universal itu sebenarnya adalah wilayah filsafat. Gitu. Nah, sekarang yang universal itu cuma 2 SKS, 3 SKS gitu ya. Apakah DDF ya. Apakah itu berpengaruh untuk menyatukan gitu ya cara pandang dari berbagai jurusan yang ada? Atau kalau kita MKDU itu ya dalam prakteknya ya, dalam praktek di kampus itu kan MKDU itu cukup tidak untuk menyatukan berbagai pemikiran di berbagai disiplin ilmu itu. Ya kelihatannya memang kayak tadi waktu kita sempat bicarakan juga ya, ada persepsi psikologis tentang filsafat yang ada di dalam dunia akademik itu dianggap memang terlalu menyusahkan gitu. Orang di dunia akademik sendiri tidak suka filsafat, tidak suka membahas sesuatu secara filosofis karena dianggap kayak tidak relate gitu, tidak nyambung ke mereka gitu. Apa sih gunanya, apa manfaatnya? Seolah-olah mereka sudah berpuas diri saja dengan disiplin itu gitu. Ya makanya kalaupun ada gitu ya kayak misalnya di kampus gitu, ada sih filsafat, tapi apresiasinya bahkan dari tingkatan yang paling tinggi itu kelihatannya lebih banyak kepada teknologi, lebih banyak kepada match and link and match gitu ya, kerja begitu yang sebenarnya kan jadi orang jadi bertanya-tanya juga, maksudnya ini seserius apa sih sebenarnya kita ngurusin pendidikan kita? Itu pun mungkin jadi satu pertanyaan yang kalau kita lihat pendidikan di tahap yang real itu kelihatan orang-orang sibuk bukan dengan itu, bukan dengan tujuan pendidikan, padahal tujuan pendidikan arahnya itu menjadikan manusia jadi manusia yang baik gitu. Jadi orang nggak sibuk menjadi manusia yang baik, tetapi orang sibuk jadi manusia yang siap kerja gitu, atau orang manusia yang kemudian sebutlah expert, tetapi jadi terlalu specialized sehingga kemudian dia luput melihat kehidupan dalam kerangkanya yang komprehensif gitu, yang menyeluruh gitu. Itu maksudnya apa ya?
Ya masalahnya kalau kita lihat masyarakat punya pandangan begitu ya jangan disalahkan terlalu banyak ke sana, karena memang juga mungkin di masyarakat adat akademiknya sendiri filsafat itu semacam dikucilkan ya sebenarnya maksudnya mereka nggak mau gitu, ya udah orang-orang khusus aja lah yang berfilsafat. Tapi akhirnya yang terjadi kan para ilmuwan ini itu kalau mau bikin sesuatu nggak bisa, yang bisa niru saja sesuatu, nggak bisa inovatif dan nggak bisa kreatif dalam artian yang out of the box gitu. Akhirnya ngikutin barat, menghasilkan menurunkan sesuatu secara filosofis dulu, bikin produknya, lalu kita ambil aja, kita tiru aja. Lebih gampang jadi kayak kalau bahasanya siapa, Hussein Alatas gitu ya, misalnya ada intellectual dependency gitu. Jadi ketergantungan intelektual yang merupakan efek dari semacam intellectual imperialism gitu. Jadi semacam bahasa iniannya gitu ya, kemana-mana sih, tapi begitu. Jadi kita menghadapi persoalan yang bertumpuk ya. Iya. Diri-diri yang cemas dan bingung karena kurang merenung, kurang berfilsafat, jadi tidak biasa berpikir tentang diri dengan mendalam gitu ya. Berelasi dengan orang-orang yang juga cemas dan bingung juga gitu ya. Masuk dunia pendidikan yang terlalu teknikal gitu. Jadi menyiapkan pekerja yang baik, bukan manusia yang baik ataupun warga negara yang baik begitu. Ya. Dan hasilnya adalah gitu ya, kebudayaan yang dimana gitu ya, di kampus saja gitu ada 2 tempat sampah organik dan tempat sampah non organik. Ada satu kampus di satu kampus negeri di Kota Depok gitu ya. Yang iseng-iseng saya periksa tempat sampahnya. Gitu. Itu ada tempat sampahnya itu saya ingat warna hijau sama warna kuning. Organik dan non-organik. Saya buka tuh gitu. Plastik dan kulit pisang menyatu gitu ya. Jadi kebudayaan yang dihasilkan dari kurangnya berfilsafat ini adalah ketidakmampuan memilah sampah organik dan memilah sampah non organik. Ini tentu satu contoh kecil gitu. Iya, contoh kecil betul. Jangan-jangan kita tidak mampu dan tidak mampu menempatkan secara tepat banyak hal gitu. Betul. Kita tempatkan politik di atas apa gitu ya. Kita tempatkan hubungan kita dengan bapak kita tempatkan bagaimana gitu. Jadi banyak sekali kekacauan yang dihasilkan oleh kurangnya berpikir mendalam gitu. Kurangnya budaya ilmu lah kayak gitu. Iya, ya kurang budaya. Itu jadi itu hasilnya adalah kehidupan yang tidak nyaman sebenarnya ya. Betul. Kekurangan kebijaksanaan, kekurangan kemampuan memilah, kekurangan kemampuan untuk bersikap yang tepat begitu ya. Secara majas akhirnya kayak keadaan seperti ini jadi semacam, secara majas ya, kehidupan kita tuh semacam jadi sampah dan hidup di sekitar sampah yang dalam artian intangible dan tangible gitu. Maksudnya banyak hal tidak pada tempatnya dan telah menimbulkan kerusakan gitu. Kalau nggak pada tempatnya belum menimbulkan kerusakan mungkin masih belum terasa gitu. Tapi kayak ada orang buang sampah lalu orang kepleset dan kena cedera fisik gitu ya. Lah ini kan ada orang salah menempatkan konsep-konsep, kata-kata, lalu orang terpleset di kata-kata itu, cedera batin mereka gitu, cedera pikiran mereka itu banyak juga. Makin cemas lagi. Iya. Makin cemas lagi, makin bingung lagi gitu ya. Iya, jadi betul. Untuk keluar dari kebudayaan yang membingungkan ini, kebudayaan yang mencemaskan ini adalah berpikir mendalam. Jadi ya berfilsafat kembali gitu ya. Iya, gitu. Semacam akhirnya melakukan jeda gitu, berusaha jangan melulu bereaktif dalam artian nanti alasannya karena saya terdesak, saya mesti gimana lagi gitu kan. Padahal dalam kondisi terdesak, ketika orang sudah berlatih berpikir dan melatih jiwanya, dia bisa membuat respon yang berbeda semestinya gitu. Dalam keadaan lapar yang tadi pun dia tahu harus seperti apa begitu ya. Itu saya pikir jadi semestinya lebih jelas lah bahwa orang-orang yang kemudian berpikir mendalam dalam konteks ini termasuk di dalam filsafat, dia akan punya kemampuan semacam pengendalian diri sebenarnya. Dia tahu mana yang lebih penting gitu, yang mana yang lebih tinggi, lebih prioritas gitu untuk kemudian disusun. Tadi kayak tadi buang sampah pada tempatnya, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya itu perlu latihan-latihan yang berlapis termasuk filsafat. Nah, sebenarnya kalau kita masuk lebih khusus ya ke kaum muslimin, terplesetnya kaum muslimin di bukan di kulit pisang tapi di kata-kata gitu ya, di pemikiran-pemikiran yang membingungkan ini cukup banyak begitu ya. Banyak iya. Gitu. Kadang-kadang agama difahami secara
sosiologis misalnya, kan. Jadi direduksi gitu ya. Bahkan Tuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang hasil pikiran manusia misalnya. Agama kemudian ditempatkan sebagai bagian dari kebudayaan gitu ya. Kebudayaan lah yang membangun agama, bukan agama yang membangun bukan agama bunda kebudayaan, kira-kira begitu ya. Nah, hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara umum kaum muslimin ini berhadapan dengan berbagai pemikiran yang kompleks yang membuat tadi terpreset itu. Benar. Gitu, dan memerlukan satu filsafat gitu, satu disiplin berpikir, disiplin merasa gitu ya, disiplin diri, bertindak untuk menghadapi ini semua gitu ya. Jadi gimana ketika kita misalnya itu kaum muslimin menghadapi globalisasi tapi kebingungan. Akhirnya yang terjadi adalah bukan islamisasi sebenarnya itu. Sesuatu yang ada mobil gitu ya, ada mobil, dicarilah mobil Islam gitu ya. Nggak ada sih yang kayak begitu. Nggak ada. Tapi misalnya itu ada ada konsep lingkungan gitu kan. Nah, nanti cinta lingkungan gitu. Orang-orang sekuler punya konsep mencintai lingkungan gitu. Kemudian cinta lingkungan dalam Islam gitu ya. Orang sekuler berpikir kita perlu balik lagi memperkuat ketahanan keluarga. Kita bilang ketahanan keluarga dalam Islam, yang tadi saya pikir itu adalah respon-respon terhadap berbagai konsep yang ada di Barat. Dan biasanya tanpa sengaja kita malah terjebak dalam pandangan yang sekuler karena hal itu. Jadi apa pandangan ente terhadap? Maksudnya kayak kalau di buku ini kan, buku yang ditulis sama Prof. Alatas ya, di bagian dewesternisasi ilmu, di sini di bab kelima itu Prof. Alatas tuh bicara bahwa memang kan tantangan globalisasi ini bermakna bahwa kebudayaan yang tersebar secara global dan pengaruh secara global adalah kebudayaan Barat gitu. Dalam artian itu tidak bisa dinafikan bahwa Barat mempengaruhi tentang bagaimana kita memahami ilmu, memahami pendidikan, memahami banyak hal gitu. Karena ilmu bagi mereka adalah strategi kebudayaan untuk masuk kepada kebudayaan-kebudayaan yang ada itu. Jadi kalau kemudian kita semacam tidak sadar berhadapan dengan strategi kebudayaan Barat yang sebenarnya relatif baru kalau kata Prof. Alatas gitu. Dulu strateginya adalah menggunakan agama misalnya. Tetapi di zaman modern, menjelang zaman modern, Barat menggunakan ilmu sebagai satu ujung tombak utama dengan kesan bahwa ilmu itu netral. Sehingga orang kan ilmu netral lah, dia terima saja dari mana dia berasal. Padahal ada bisa diselipkan dengan yang dimaksud sebagai ilmu itu dengan pandangan-pandangan, konsep-konsep mendasar dari Barat itu sendiri. Jadi kalau kemudian globalisasi yang sebenarnya juga sebagian maknanya adalah pembaratan, tidak disadari, yang terjadi adalah orang-orang Islam bawa masuk nilai-nilai Barat ke dalam satu rumahnya sendiri, tubuh rumahnya sendiri, yang kalau tidak ada filter yang baik tentu saja akan menimbulkan banyak sekali penyakit dalam gitu ya. Maksudnya akan menimbulkan banyak sekali persoalan yang awalnya nggak pernah ada jadi muncul gitu. Jadi persoalan gitu. Ya, sosiologi Islam gitu ya. Tiba-tiba kita mengklasifikasikan ulama kita jadi ini kelompok ini tradisionalis, kelompok modernis, kategori itu. Ini ulama-ulama posmo misalnya. Posmo masih boleh yakin apa enggak gitu ya? Itu kan membingungkan juga gitu. Iya, dicampur. Tapi saya kira tantangan global ini kita bisa urut ulang begitu ya. Bahwa kita memerlukan filsafat gitu. Filsafat akan sangat bermanfaat di tengah globalisasi ini untuk terus mencari makna diri begitu. Betul. Ya, makna diri. Gitu. Yang kedua, kita bisa melihat gitu ya relasi kita dengan lingkungan kita. Relasi setelah kita tahu diri kita siapa, apa tugas kita mau kemana, berarti kita tahu kita di dunia itu mau ngapain, harus apa gitu. Bukan harus apa kepada diri sendiri saja, tapi harus apa ketika kita berhubungan dengan orang tua, dengan guru, dengan lingkungan sosial, atau bahkan kita menjadi tahu di tengah kebudayaan yang materialistik semacam ini kita harus bagaimana gitu. Jadi kita tahu di tengah kebingungan kita dengan terus perenungan diri kita jadi tahu gitu. Dan makin tahu kita, makin banyak orang yang tahu gitu ya, makin terhasilkan suatu kebudayaan yang lebih sehat begitu ya. Pun dengan tatanan ilmu yang dikritisi ulang gitu ya, yang sudah terlalu sekuler, ilmu yang sekuler ini kita mulai kritisi, kita akan menemukan kembali
ruh Islam dalam berbagai ilmu gitu yang sudah terseluruhkan itu. Ini memang jadi agak berat ya. Di dunia akademik itu mungkin kita ada satu istilah yang mungkin bisa gak mudah disebutkan, tapi sebenarnya konsepnya sangat perlu didekati dengan hati-hati dan dengan usaha yang keras gitu ya. Betul. Yang kita kenal sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini gitu. Itu adalah satu proyek filsafat yang besar yang perlu dijalankan oleh kita kaum muslimin gitu. Tapi mungkin itu akan kita bahas pelan-pelan gitu ya. Secara ini iya benar. Dan kemudian bagaimana kaum muslimin menghadapi globalisasi gitu ya, dan bagaimana peran filsafat dalam hal itu gitu ya. Jadi dengan pemahaman yang makin kuat gitu ya. Saya sering lihat juga sebenarnya itu. Kita itu kalau mau sholat nggak perlu perenungan gitu. Wudu itu tidak perlu perenungan gitu ya. Tapi walaupun ini jadi perdebatan, Imam Al-Ghazali itu di dalam Ihya gitu, ketika dia cuci tangan gitu ya, dia menghayati gitu ya, cuci tangan itu dengan ketika cuci dengan tangan kanan gitu ya, dia minta kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk berbuat baik gitu. Ketika mencuci tangan kiri diberikan meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang jahat begitu ya. Ketika mencuci muka gitu. Bukankah akhirnya wudu itu jadi tetap menjadi secara syariat terpenuhi gitu ya. Tapi dampak batinnya jadi lebih besar. Betul. Pun dengan sholat gitu ya. Kan seharusnya makin lama kita sholat itu makin khusyuk begitu ya. Kan waktu kecil kita belajar sholat gitu ya. Mungkin waktu kecil itu kita tahu gerakan sholat, tahu bacaan sholat, tapi tidak tahu artinya gitu. Mungkin sampai SD kelas berapa gitu ya. Mungkin SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 kita mulai tahu tuh Al-Fatihah artinya apa, Qul huwallah artinya apa. Ya, itu ayat paling dicintai oleh muslim di Indonesia, sering dibaca setiap sholat begitu ya. Iya. Gitu. Jadi Al-Ikhlas artinya apa gitu kan. Takbiratul ihram artinya apa. Mungkin setelah dewasa gitu ya, sholatnya bukan tambah cepat gitu ya. Kan karena makin sering sholat gitu ya, makin lama jadi makin cepat. makin mahir gitu ya, sholatnya makin mahir gitu ya. Sampai sudah niat akan baca surat selain Al-Ikhlas, tetap aja baca Al-Ikhlas gitu ya, saking cepatnya gitu ya. Sampai bisa sambilan tuh, sambil sholat sambil mikirin persoalan-persoalan hidup gitu ya. Nah, tapi kan bukan begitu. Harusnya bukan makin cepat sholat itu, tapi makin mendalam gitu ya. Dan itu perenungan atas itu makin penting. Jadi ibadah juga makin bermakna gitu. Jadi peniadaan filsafat dalam kehidupan beragama juga ya problematis, karena kan maksudnya kalau kita beragama, berzakat, berhaji segala macam itu pemahaman yang mendalam tentangnya itu justru menjadi pembeda kualitas sebanding dengan pahala yang akan didapatkan. Maksudnya kalau saya pernah dengar misalnya salah satu murid Prof. Alatas Dr. Zaidi Ismail itu bicara bahwa balasan yang diterima seseorang itu sejalan dengan satu niatnya, yang kedua tingkat pemahaman atau tingkat penghayatan yang ada pada apa yang dilakukan itu. Jadi kalau kemudian orang beramal ikhlas tetapi setingkat anak SD, pemahamannya ya bukan umur ya, tapi pemahamannya setingkat anak SD, akan berbeda kalau pemahamannya itu setingkat sebutlah syekh Islam gitu misalnya. Ya, jadi sekarang kita menghadapi tantangan yang cukup besar ya, bahwa dengan menyerap teknologi, dengan menyerap ilmu-ilmu dari barat, sebenarnya secara tidak sengaja gitu ya, dan mungkin tanpa disadari banyak pandangan hidup sekuler, pandangan hidup materialistik yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin begitu ya. Dan ini akhirnya menghasilkan kebingungan di tingkat epistemologi. Jadi bukan hanya kebingungan tentang diri, tapi kebingungan di tingkat ilmu begitu ya. Dan kita perlu penawar yang juga lebih dalam gitu ya. Kita perlu memahami ini dengan lebih seksama. Kita ada dalam krisis karena kita sedang didominasi oleh pandangan hidup di luar Islam begitu ya. Fakta peradaban kita hari ini ya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi dikatakan bahwa misalnya tadi kan saya sebutkan Khoris Lamon ya, yang sebenarnya humanis barat gitu ya, di barat ya. Tapi pernyataan beliau bahwa filsafat itu penting khususnya di zaman krisis itu, di satu periode krisis kita masih bisa bersetuju gitu bahwa ketika ada satu krisis maka berusaha memahami masalah itu secara dalam sebenarnya akan membuat kita memberikan respon yang sebutlah tidak jadi kayak nggak kita udah ngabisin tenaga, uang segala macam, tapi kemudian sudah lama berjalan lalu baru bertanya lah kita
sebenarnya masalah kita apa gitu. Nggak terjadi seperti itu maksudnya gitu. Kan yang terjadi sekarang ini kita sudah cukup lama ya bersentuhan dengan barat, tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu barat, pertanyaan-pertanyaan tentang sebutlah filsafat barat itu apa atau pandangan barat tentang ini dan itu secara lebih tersusun dipelajari oleh orang Islam itu rada kurang sebenarnya. Bahkan lebih sering itu semacam perasaan lebih apa ya, semacam jawaban aman yang diasumsikan sebenarnya aman. Wah, orang barat ya begini, tetapi itu sebenarnya ungkapan-ungkapan yang lebih merupakan bentuk persepsi psikologis tentang barat, bukan tentang bukan barat itu sendiri gitu. Sebenarnya baratnya bagaimana? Nah, itu sebenarnya membuat pembahasan filsafat itu menjadi amat penting. Bahkan kalau kata Prof. Alatas, ya, Syed Muhammad Naqib Alatas, ketika bicara tentang tantangan sains dan teknologi yang masuk ke dalam tubuh umat Islam, salah satunya itu kalau kita tidak membuat semacam evaluasi yang bersifat filosofis tentang sains, tidak akan dapat dielakkan, kita akan masuk ke dalam jaring kekeliruan gitu, jaring kebingungan. Jadi kalau kemudian sekadar, wah kita mau cepat-cepat nih respon nih, wah ada sains ada teknologi mau kita respon dengan bagaimana? Emang sains apa? Sains dalam bahasa Arab apa? Sains dalam bahasa Indonesia apa? Kan satu kekeliruan misalnya di dalam dunia bahasa Indonesia adalah sains masuknya diterjemahkan sebagai ilmu. Sains itu diterjemahkan sebagai ilmu, padahal ilmu secara makna jauh lebih luas dibanding sains misalnya. Yang sebenarnya ilmu lebih dekat dengan knowledge dalam bahasa Inggris. Kekeliruan itu sudah lama terjadi dan semacam tidak ada masalah bagi para pengguna bahasa Indonesia yang juga termasuk di dalamnya bukan Islam menggunakan secara problematis sebenarnya kayak istilah ilmu itu kan terlalu disadari itu berjalan begitu saja, tetapi seberapa sensitif orang Islam kelihatannya kayak agak kurang ya ketika kemudian ditimbulkan seolah-olah itu ya udahlah itu kan hak mereka untuk menggunakan misalnya, bisa jadi alasannya begitu, padahal itu punya efek kepada orang Islamnya sendiri mempersepsi istilah yang berasal dari agamanya sendiri, misalnya dari bahasa Arab, Quran gitu. Akhirnya pemahaman mereka tentang ilmu yang masuk ke dalam yang disebut Quran bukan ilmu jadinya, karena ilmu adalah sains gitu. Kan itu secara tidak sadar itu yang justru kalau kita nggak bikin evaluasi filosofisnya, evaluasi apa tindakan-tindakan yang kita buat akan jadi semacam tidak kena pada sasaran gitu. Meleset gitu. Nah itu yang tadi kepleset. Jadi mau ini kepleset, meleset jadi kebetulan berima ya itu. Jadi kalau berima biasanya benar. Iya, jadi kadang-kadang kita ingin menyesuaikan, menganggap bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan sains misalnya, ya. Karena itu misalnya itu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api tidak terbakar gitu kan. Dicarilah semacam rasionalisasi saintifiknya gitu ya. Jadi yang terjadi adalah menyesuaikan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan sains gitu ya. Memang ada beberapa penemuan sains yang bersesuaian dengan Al-Qur'an, ada juga yang tidak gitu ya. Jadi yang repot adalah ketika Al-Qur'an dipaksa harus cocok dengan semua pandangan sains gitu. Tidak ada kesadaran bahwa sains itu adalah tidak netral. Iya, itu sebenarnya susah juga tuh ya. Maksudnya untuk menyadari hal itu kelihatannya orang-orang malah terjebak dengan kan nanti jadinya relativisme, padahal tidak gitu. Nanti kita akan coba mungkin di kesempatan-kesempatan lain akan coba dibahas. Tapi posisi kita tetap ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dicapai, bukan jadi relatif seperti itu gitu. Tapi justru kita pengen jujur-jujuran lah gitu. Kalau kita ngobrol ada orang yang punya subscribing kepada Western philosophy, ngomong lah, nggak usah kemudian sembunyi-sembunyi. Kenapa kemudian bisa sembunyi? Dan pun kita orang Islam, pun kita terbuka saja, saya menggunakan pandangan alam Islam untuk menilai ini. Justru itu menjadi dialog yang terjadi justru bagi saya di zaman di zaman sekarang ini itu jauh lebih relevan gitu. Gitu dalam konteks tadi ya globalisasi ya, dalam konteks sekularisasi. Khususnya orang Islam gitu. Jadi kayak nggak usah ikut retorikanya orang Barat di zaman sebelumnya yang kayak kalau pakai bahasa agama mah nggak objektif. Padahal sebenarnya justru itu menunjukkan asal, dan asal itu justru akan membuat dialog antara dua kebudayaan atau dua agama atau dua peradaban yang berbeda itu jauh lebih apa adanya gitu. Alih-alih jadi disuruh jangan bawa-bawa agama, akhirnya nggak bisa. Orang saya ada baca juga gitu satu artikel bicara tentang homo religiosus gitu ya, bahwa pada hakikatnya manusia itu secara fitrah jauh lebih ke arah agama dibanding kepada anti agama gitu.
khususnya mereka yang menyadari bahwa sekularisasi itu gagal gitu, bahwa agama masih ada, gitu. Memang menarik ya, ini relasi antara filsafat dan agama, begitu ya. Apakah ada suatu yang disebut filsafat Islam yang berbeda dengan filsafat Barat misalnya itu? Dan bagaimana kedudukan filsafat dan agama Islam gitu? Kita mungkin agak susah kalau bicara tentang bagaimana kedudukan filsafat dan agama yang lain misalnya itu. Betul. Tapi saya rasa kita punya semacam hak untuk membahas filsafat dari perspektif agama, gitu. Karena kita tidak bisa mengikuti Barat, gitu ya. Barat maju karena meninggalkan agama, itu kan pandangan mereka, gitu ya. Kita kan enggak begitu. Atau paling tidak agama ditaruh di dalam kehidupan pribadi, gitu ya. Sementara di kehidupan publiknya kita tinggalkan agama. Itu kita perlu membahas relasi antara filsafat dan agama dengan lebih tertib, dengan lebih tertata, dan dengan waktu yang lebih memadai. Karena itu kita akan bahas itu di episode ketiga. Ya, insya Allah. Gitu. Jadi di obrolan kali ini kita cukupkan dengan poin-poin yang tadi, bahwa yang pertama gitu ya, di tengah kecemasan, di tengah kebingungan diri kita mengenai apa itu manusia, apa itu hakikat diri, gitu, apa tugas kita, kenapa kita ada di Indonesia sekarang ini, apa yang harus kita lakukan. Filsafat penting. Betul. Gitu ya. Di tingkat selanjutnya, gitu, setelah kita memahami diri kita dengan lebih mendalam, kita juga memerlukan pemahaman bagaimana sebenarnya itu relasi yang benar antara diri kita dengan lingkungan kita, dengan keluarga, gitu kan. Kita tidak bisa berelasi dengan yang sama, gitu ya, relasi dengan ibu, relasi dengan teman, gitu. Kita tidak menyapa ibu dengan kata hey, begitu ya. Gitu. Jadi itu bukan hanya dalam relasi menyapa, tapi relasi berkedudukan dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat akademis, gitu ya, filsafat juga diperlukan, gitu ya, untuk memahami kedudukan ilmu, mana yang penting, mana yang tidak penting, begitu. Marotibul ulum itu kita penting juga untuk pahami. Bahkan kita bisa katakan, bila begitu sebenarnya filsafat itu adalah sesuatu yang fardu, sesuatu yang harus difahami oleh kaum muslimin, walaupun tidak seluruh kaum muslimin harus mempelajari filsafat secara mendalam. Betul. Gitu. Tapi paling tidak pemikiran-pemikiran para filosof itu penting juga untuk dibaca oleh kaum muslimin, maksudnya para filosof muslim lah, paling tidak yang masa kini, begitu ya. Apa pandangan para ulama yang membahas filsafat, gitu ya. Itu penting kita pahami. Kemudian di tingkat saat ini kita sadar bahwa peradaban Islam ada di tengah krisis, gitu. Semakin penting juga filsafat itu. Gitu. Jadi kita sadari bahwa filsafat itu bukan hanya harus tahu apa itu filsafat, kita juga harus sangat yakin, gitu ya, bahwa dengan berfilsafat itu akan membuat diri kita, kebudayaan kita, dan kehidupan keberagaman kita menjadi lebih baik, gitu. Nah, nanti di episode ketiga kita akan obrolkan lebih khusus bagaimana sebenarnya kedudukan filsafat dalam agama Islam. Tapi saya kira untuk obrolan kedua ini, gitu ya, mengenai apa manfaat filsafat bagi kehidupan, kita cukupkan, gitu ya. Tentu tidak banyak yang belum dibahas, tapi kita cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu ngobrol-ngobrol ini, gitu ya. Kan tidak banyak ngobrol-ngobrol yang direkam dengan kamera, gitu ya, didokumentasikan dengan kamera. Dan mudah-mudahan kalau ini ada ditonton orang, obrolan kita ini juga bermanfaat bagi yang menonton, gitu ya. Bermanfaat, memberikan hal-hal baru, gitu ya, membuka wawasan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita cukupkan obrolan kedua ini. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.